sangat berani begitu Alpha. Dan Yes. itu dia. Diambil. Gold Altar yang oke lah, one bisa pecahin weakness point, bisa dapetin satu. Tapi waktu tumbang, Spectre-nya bakal hidup lagi. Dan Ini- waktu dia lagi hidup, ada invulnerable time. Udah bukan menjadi tujuan utama lagi sih untuk mengambil one kalau udah kayak begini. Iya. Ya, karena untuk tabrak-tabrakan Faramis lebih kuat. Oke, untuk team fight apalagi? Ya. Karena udah terbukti juga dari Onyx tadi melepaskan one-one-nya dan mereka udah siap akan hal itu. Dan akhirnya kita bisa bilang dari Ambil Parsha gak sih? Iya, bahkan dengan hero berkumpul Iya, seperti iya. ini, oke, Parsha oke. Parsha sih. If oke. Iya. Bahkan kalau mau jauh lebih ekstrim, Lui sekalian. Low yi. Lui sekalian. Lui. Oke, Lui, ada komen dari Balochi dulu. Saya sangat tahu bahwa Marky adalah gold laner yang hebat. Ia memiliki macro play yang bagus. Iya, dan best positioning. Tapi ada Lilia. Lilia dan Esmeralda. Wah, ini Parsha. Parsha muncul lagi. Parsha muncul lagi dan ini bakal gak kesentuh sih harusnya. Iya, depannya roamernya bisa jadi Faramis kalau mau ya. Misalnya Parsha Iya, keluar. benar. Misal. Misal. Kalaupun gak ada Parsha ya Faramis tetap oke buat jadi iya, mid laner. Cloud masih ada. Tapi ini kan gak, kayak berarti dari Bigetron gak bakal ngambil Parsha ya. Mengingat udah ada Lilia yang diamankan. One-one. One-one show. Oke. Untuk mereka sangat cocok. Untuk Keyboy. mereka sangat cocok ya. Keyboy. Berarti Faramis mid, Chow roamer. Show Keyboy. Iya. Wow. One-one-nya semakin brutal lagi nih. One goldman. Mau ngejar weakness-nya bisa dikejar banget kan. Dan ada Esmeralda kan. Esmeralda Iya. yang cukup mudah pastinya untuk dipecahin weakness point-nya karena dia selalu di garis depan. Oke. Dan nggak punya skill yang bisa ngedash itu buat Esmeraldanya, buat bisa menghindari damage dari one. Mereka menahan pakai Estes atau mau pakai sisi lain? Berat ya. Berat Iya. ya, memang berat kan. Tapi Kalau Estes ini susahnya ada Chow. memang Iya juga Bisa sih. ditarget hanya langsung. saja mereka setidaknya dengan berkumpul seperti itu ya. Lolita. Lolita Lolita ternyata. adalah. Lolita yang diamankan. Oke. Lolita hero nyamannya untuk Ki juga. Hero nyaman untuk Ki. Tapi ini ini bisa- masuk ke band selanjutnya gitu loh. Cuman cancellationnya pun dia bisa lakukan untuk sekarang. Untuk hero-hero yang bisa Iya. meng-cancel dia. Masih ada Chow juga buat cancel nanti. Iya, di menit cowok blastnya. aja masih bisa. Iya. Cowok aja masih bisa. Bahkan Faramis pun bisa kan kalau emang tersadar. Oke, masih band Derot. untuk mengamankan Esmeraldanya ya. Sebagai satu natural counternya juga. Tapi kita akan lihat jawaban apa yang diberikan oleh Onyx Esports. Mengingat ini masuk ke fase draft band and pick yang kedua. Tapi kita bisa lihat juga dari signature ini sama-sama Valentina loh. Dan aku bisa bilang dari Moreno ini cukup handal buat Valentina. Kuat banget loh. Sama- Direct hilang. Diki tadi udah lenyap duluan. Frank udah ada Hiroki. Berarti ini bakal nutup hero-nya Max. Ya ini Dan juga Marky, Melissa. ya. Jadi kurang jago dengan gold ya buat Decathlon. Bisa ditargetkan sekarang dan ya BTR sekarang. Duh, apa nih itu? Semangat Onyx. Semangat Pulung. Eh, Bukan ya? Semangat Onik. Hashtag Raja Galaksi. Aku baru tahu sekarang Pak Pulung Oh, gak bisa udah. baca. Mana nih streamer pinggir jurang? Mana? Gak ada. Gak ada di sini mereka. Mau kamu ini caster pinggir jurang? Jangan dong. Hah? Jangan dong. Wow, dan ini Bigetroners juga gak mau kalah dong. Bigetron, wow. Nih BG Trup Wati nih. Kan yang cewek-cewek. Bigetron Wati. Iya. Oke, dan ternyata Aemon kemarin juga sempat muncul ya. Emon ya, Max Max pakai dengan Emonnya. Aemon ya. Betul. Dan Emon di sini kan bisa nargetin untuk one ya. Iya. One agak sedikit bahaya. Wow, Dan menarik sebenarnya musuhnya si Bigetron kemarin ya mereka ketemu Emon. Dan marknya gak ada space buat farming sama sekali. Oke, jadi kalau kita bisa bilang dari kedua tim ini masih belum terisi di area junglernya. Masih belum ada hero untuk Max dan masih belum ada hero untuk Kairi. Tapi kita akan lihat terlebih dahulu pick keempat dari Bigetron Alpha. Akankah ada Link, Lancelot? Sulit sih kalau Iya sih. mereka mengamankan Link. Oke. Gue berpikirnya Sebenarnya Link. ada cowoknya yang serem. Iya, Link pun butuh banyak banget energi untuk melakukan fight Iritel. loh. Ini masalahnya Paramis juga masih ada. Iritel, ya. Damage areanya, heavy crossbow-nya. Sangat dibutuhkan sekali. Tapi apakah dia akan sanggup membawa ini menuju ke area mid sampai ke late-nya? Karena disitulah area optimal yang dimiliki oleh Iritel. Benar. Item dependent banget ya. Hero-hero late gitu ya. Tapi kita akan lihat terlebih dahulu pastinya dua pick terakhir yang akan diamankan oleh Onyx Esports. Akankah
menuju ke arah assassin lagi. Atau kalau mau sedikit mind blown ya cowoknya jadi jungle dong. Cowok jungle. Iya, itu kan bisa juga. Bisa jadi, Tapi agak sedikit ekstrim sih itu ya. Dan ya nunggu untuk hero dari Boots sekarang. Dan nih Adrian adalah last kage di Onyx Esports. Selaku juga untuk MPL ID Season 3 Champion dan Season 8 Champion. Oke. Oh, Karina. Wow. Kelas Karina. Atlas Karina ya. Iya, sini semakin dalam lagi. Karena dari sisi composition untuk teamfight dari Bigetron Alpha. Di retail range-nya pendek. Lolita Esmeralda pasti jarak dekat. Oke, berarti ini cowoknya untuk Boots ya. Boots, iya. Dan kita akan lihat satu pick terakhir dari Bigetron Alpha menuju ke arah junglernya. Jungler yang bisa main agresif karena Atlas pastinya aktif di level 4. Bukan level 3 ataupun 2. Apa jungler yang kira-kira cocok? Kalau Ini misalkan mau main tabrak lagi juga ini bahaya ada Atlas. Link. Link dikeluarin. Dia mau nggak mau Mau dengan nggak mau. adanya Atlas. Mau nggak mau lagi. Atlas Dia pun harus kabur bisa ya. menyelamatkan dirinya. Iya, karena kan biasanya dengan ada Atlas ini kita pun harus menjauhi juga hero-hero yang bisa dibilang dengan basicnya itu adalah melee gitu. Itu adalah paling senang banget Atlas untuk bertemu dengan hero-hero tersebut. Hanya saja mau nggak mau last pick dan dia adalah Demaker pula. Jungler Link lah yang dipilih. 2-0 atau akan menjadi 1 sama? Coba nongol di kolom komen kita bagi teman-teman semua yang masih nonton di rumah ataupun dimanapun kalian berada. Tapi di MPL Arena itu sendiri semangat dari masing-masing pendukung, masing-masing fansnya sudah semakin berkobar, sudah semakin semangat. Kalian boleh dengar aja bagaimana suara yang mereka nyanyikan, bagaimana suara yang mereka keluarkan. Jadi langsung saja, sesaat lagi kita akan masuk menuju ke Land of Dawn untuk langsung menyaksikan di game yang kedua di match yang pertama. Jadi MPL Arena, coba semangatnya! Wow, ini dia ya. Ke sportivitas dari kedua fanbase masing-masing. Yep. Dari Sobat Onyx, dari Biget Troopers, ini udah terasa banget positif vibes-nya. Di meja caster juga dan semoga tersampaikan kepada teman-teman di rumah yang lagi nonton. Oke, dan bahkan kita sudah melihat belum ada terjadinya gangguan kembali ya. Dimana Kio yang ternyata udah ngecek terlebih dahulu karena purple buff-nya. Tadi sepertinya udah informasi disampaikan bahwa tidak ada siapa-siapa di sana. Oke, dan aku suka dari Bigetron Alpha adalah bahwa mereka membawa Purify untuk gold lane bersama dengan mid lane mereka. Dua sisi yang sangat-sangat penting sekali dan nggak boleh sama sekali ditangkap dengan adanya Fatal Link. Oke, dan lihat ditarik lagi kayaknya. Dan satu retribution, Red Wonder-nya berhasil untuk di-secure lagi untuk Kairi. Buset dah Boots. Udah langsung di situ ya Boots ya? Jauh ya? Aku lupakan lane aku terlebih dahulu, aku akan join bersama dengan rekan-rekanku. Iya. Itulah yang dia lakukan barusan. Dimana untuk pemain Onyx ini, Drian. Coba lihat ada satu player tadi yang berhasil ditarik Ki. Tapi Moreno mulai memberikan damage balasan pula. Dan kita lihat juga Marky, balik lagi dengan range yang nggak begitu jauh ya dari Retail sendiri. Cukup sulit sepertinya untuk berhadapan dengan cewek. Karena dia juga punya satu solo pet juga. Dan bahkan mencoba untuk mencicil lagi. Dan Marky dipaksa untuk bermain di depan satu outer turret yang masih berdiri aja. Dan Keyboy di depan sana masih bisa mundur dengan adanya sebuah perfect match. Yes, dan itu dia tadi. Untuk team fight yang terjadi ya, ini cuman tarik ulur dan memancing penggunaan dari Retribution yang dipakai sama Max. Jadi dengan tanpa adanya Retribution jauh lebih mudah nantinya untuk si Kairi misalnya untuk masuk ke dalam hutan ini dari Bigetron Alpha. Dan ya sejauh kita melihat memang ini masih cukup aman dan nyaman ya bagi kedua tim ini. Dimana di gold-nya masing-masing juga sama-sama saling dibabysit. Yap. Tapi Marky pun masih berhasil untuk memberikan tekanan ke arah cewek, di mana ceweknya agak sedikit mundur juga, tapi di bawah ada sebuah pertempuran yang terjadi. Blacksus dikeluarkan, Moreno berhasil ditangkap karena first blood-nya langsung diamankan pula oleh Kairi. Dan juga dengan kelata yang dikeluarkan Sorizo berjuang seorang diri, tapi malah langsung ditendang juga dengan keadaan yang begitu menyakitkan. Tepat masuk ke dalam outer turret, dibanting lagi dengan Fatal Link. Masing-masing pemain dari Bigetron Alpha mendapatkan gilirannya. Wow, talent prediction by Axe kita intip dulu. Di sini 4 untuk Onyx dan 2 untuk Bigetron. Tapi peperangan yang terjadi di bawah, mereka memanfaatkan sumber daya skillnya dengan luar biasa. Nggak ada yang wasting sama sekali. Dan juga tadi ada solo kill yang tercipta dari Marky di arah top lane terhadap cewek. Ya, menurutku itu adalah kemenangan kecil sih untuk Bigetron Alpha ya, meskipun dari sisi Turtle kali ini Onyx Esports masih bisa mengamankan dengan kehadiran dari Kairi sendiri. Yap. Untuk Marky, sebenarnya dengan adanya dia mendapatkan 1 poin kill, udah keuntungan.
Tapi ini kan untuk golnya itu individual banget. Dia Betul. juga berhasil untuk mendapatkan shield. Tapi nggak apa-apa. Masalahnya itu yang emang dia butuhkan gitu. Ya. Dia sangat-sangat butuh untuk bisa mendongkrak langsung perolehan gold yang dia punya. Dengan ada 2 weakness di dalam tubuhnya. Fataling siap untuk langsung membanting. 19 pun tadi tepat waktu juga berada di area tersebut. Tapi Kiboy-nya pergi pula mundur ke bagian belakang karena nggak banyak lagi darah yang dia milikin. Tidak ada satupun player yang berhasil dihancurkan. Yes, dan itu ya tadi Fatalingnya kena 2 orang, tapi memang belum ada follow up damage berlebih lagi. Tapi udah ada pertemuan juga nih. Dan halo guys, sebelum mabar wipe out dulu nih. Udah ketemu Max sama Kairi. Halo guys, tadi makanya langsung pakai head and shoulders nih dua-duanya. Ini boleh-boleh si Kairi langsung aja masuk dari bagian belakang tubuh Ki. Hanya saja tidak mau memfollow up, tidak mau dilanjutkan. Wow, bahkan Kairi. lihat Marky ratingannya dapat loh sampai mau rontok loh. Ini Iya. Jadi kemenangannya pastinya untuk Viator Alpha di gold lane-nya dan sekarang Marky dia udah mulai bisa dapetin item karena sebagai retail ini sangat-sangat item dependent. Dengan 3 item mungkin baru bisa lebih maksimal lagi. Electro Flash untuk emblem bagi Marky sendiri ada tambahan dari Mufon Spin. Waduh, dikeroyok Atlasnya nggak ada. Berarti untuk pemain Big apa mereka akan siap melakukan serangan lanjutan karena tidak ada sisi yang benar-benar bisa membanting mereka kecuali nantinya ada Kel Artar yang digunakan tepat waktu pula. Oke, dan ini bahaya banget sih. Ini bakal bisa jadi efek snowball untuk Markinya sendiri yang dihadapkan dengan Onyx Esports. Dan ini akan menjadi angin seger sih untuk Bigotan Alpha untuk bisa mengamankan game yang kedua karena lihat dominasi di early game ya udah mulai terasa banget. Dimana Tarto yang kedua ini adalah makanannya Max sehari-hari ya di kura-kura akan menjadi satu kontes mengingat 4 player dari Onyx Esports juga udah terlihat masuk ke area Tarto Pit ya. Buset, Koevi Crossbow-nya udah mulai berasa tuh. Terlihat ada satu stun yang memang masuk charge dikeluarkan dan mereka harusnya bisa mendapatkan turtle ini loh, gratis. Ini Markinya juga migrasi ya dari atas menuju ke arah Turtle Pit-nya hanya untuk mencoba untuk memukul mundur tapi Nomen 16 udah nggak ada lagi untuk Ki dan bahkan bakal coba untuk dipaksakan. Outer turret di arah tengah dihancurkan oleh Bigetron Alpha dan sepertinya juga masih bisa dihancurkan tanpa adanya aksi defense dari Onyx Esports. Oke. Wow. Onyx tertekan dan kehilangan arah sepertinya. Ya mereka nggak bisa berbuat terlalu banyak juga karena dari key-nya bisa zone out, dari Mark-nya dapat item yang lumayan cepat juga sekarang dan juga masih ada Moreno dengan Angry Gloomy. Jadi untuk tim fight jarak dekat Onyx Esports mereka agak harus nunggu, nahan-nahan dikit dibandingkan dengan game yang pertama di mana mereka bisa nabrak. Iya, dan ini outer turretnya juga nggak bisa dilindungi tapi ada roh dalam kegelapan yang bisa melindungi sesuatu yang kalian miliki. Waduh. Nah, Waduh. Ya kalian udah ngeliat ya teman-teman ya, gas. Tuh, Yuzong tuh. Ya, tuh lihat skin-skin barunya, ampun. Bismillah skin collector. Aduh, jajan lagi, jajan lagi. Ini, tapi kita lihat juga nih item yang sudah dijajankan oleh mereka. Yap. Ya, ada rapid boots di Keyboy dan juga bakal mengarah ke dominance Eye sih. Jadi ya movement speed yang bakal sedikit bertambah. Belum lagi dari rapid boots. Ini udah agak sedikit di-adjust. Jadi lebih cepat dikit lah ya. Sedangkan dari Esmeralda-nya seperti biasa Enchant Talisman akan menuju ke Oracle sebentar lagi. Jadi bakal dapetin shield lebih tebal, lebih kuat. Dari boots-nya karena dia main Chow, dia hanya bisa untuk nge-mirroring sebenarnya dari apa yang dilakukan oleh Esmeralda. Yap. Ini coba lihat ini adalah pola permainan dari Bigetron zaman dulu loh. Menit segini, poin kill 2, Ya. kill 3, tapi objektif dapat. Objektif dapat, walaupun untuk beberapa waktu ke belakang juga yang seperti ini mereka tinggalkan terlebih dahulu. Mereka mainnya agresif banget di awal-awal. Sekarang di bagian bawah ada serangan yang dilakukan pula oleh pemain dari Bigetron Alpha. 2 player ini berhasil mendapatkan satu objektif utama lagi loh di area outer turret bottom lane. Ya, itu kalau memang dipaksakan oleh boots, dia bisa tumbang juga di sana. Ya, Dipasrahkan saja ya, Betul. dibanding dipaksakan, lebih baik dipasrahkan saja. Tapi kita melihat juga di mana ini akan menjadi makanan lagi sih untuk Max ini gura-gura saus tiram. Tapi Kairi sepertinya nggak bakal merelakan begitu saja walaupun ditahan dengan adanya sebuah Falling Star Moon nih Pak. buset, ini Kairi benar-benar pejuang banget ya. Dia tetap ingin maju ke bagian depan, berusaha untuk bisa langsung mendapatkan pelanggaran turtle tersebut walaupun masih gagal, masih belum sempat sedikit lagi tadi. Iya, dari Onyx Esports ya, dari komposisi hero mereka. Mereka ini adalah hero-hero momentum sebenarnya. Ada Atlas, ada One juga. Jadi mereka mungkin secara objektif di sini agak terdesak. Tapi kalau mereka dapetin space-nya dan momentum itu yang dicari, Iya. mereka bisa balikin semuanya. Itu dia. Ada beberapa hero momentum dan di saat momentum lapar pun menyerang kalian nih teman-teman ya. Sabar. Lapar banget ya kayaknya. Nah Banget. ini nih. Wow. Atlas dimakan. Atlas apa? Atlasnya langsung kenyang karena pesan makanan di GrabFood. Buset. Karena diskon dia langsung mukbang dia. Habis dikeroyok deh. Iya. Habis dikeroyok.
Tuh lihat coba tuh, diskon sampai dengan 90%. Nikmat mana lagi yang akan kalian dustai, jadi langsung saja. Ada QR code, kalian gas. Gitu. Betul, di QR code-nya ada di sebelah Chorizo nih. Langsung aja di-scan sekarang juga. Ya, langsung ya teman-teman ya. Apalagi Udah malam lah. minggu udah di rumah aja lah, nggak usah mana-mana lah. Pesan makan, nonton MPL. Kalau lapar, ingat GrabFood. Betul. Nah, kalau lapar, ingat Om Wawa selalu menyediakan QR code-nya. Waduh, ya tetap buka saja di QR code bentar lagi. Tapi damage dealt by Axe Marky di top damager. Disusul oleh Chorizo. Jadi gold dan juga di XP-nya ini masih menang. Waduh, Numeon Blast ya. Oke, namun terlihat ada lagi satu inner turret berhasil dihancurkan. Semakin banyak objektif yang dimiliki oleh pemain Bigetron apa. Bahkan di menit segini poin killnya nahan. Mereka owning loh. Tapi mereka nahan banget. Iya. Mereka fokus objektif aja udah. Dan mereka memotong pelan dan pasti ini mengikis teritori dari Onyx Esports. Di mana mereka gak bisa keluar dari Onyx, sedangkan Bigetron Alpha semakin luas pergerakan mereka. Karena ya mereka bisa bersembunyi dalam rumput milik dari Onyx, mereka bisa ngagetin juga. Dan objektifnya ini bisa diamankan oleh Bigetron Alpha. Karena dari Kinya sendiri, kalau memang Kinya gak terlihat, Numeon Blast di posisi yang tidak terduga, ini bakal membahayakan Onyx Esports. Waduh, Marky. Berhasilkah Marky ditangkap dan sepertinya masih gagal. Namun di bagian belakang coba lihat Kairi memaksa keadaan. Namun dirinya masuk ke dalam jauh banget. Area pertahanan dari Bigetron Alpha dimasukin dengan sendirian seperti itu. Bukanlah hal yang baik untuk Kairi. Karena masih ada Purify juga. Marky bisa menahan dari jurang kematian dengan Purify tersebut. Dan bahkan dive yang terlalu dalam. 3 member hilang dari Onyx Esports. Dan ini membuat dari Lord yang pertama terbuka dengan sangat lebar. Dan tanpa adanya kontes sama sekali bisa di-secure untuk Bigetron Alpha. Ya, terlalu terfokus ya. Iya. Di satu hero saja dan all in. Sementara ada Purify yang dibawakan oleh Marky. Karena ya itu dia kegunaan dari Purify pastinya. Tapi Om, ini kita bakal intip dari start replaynya dulu. Ya itu. Begitu semuanya all in ke sana. Udah dia Purify dia ke belakang dan itu sudah unggul sebenarnya. Kenapa? Karena tim fightnya terjadi di dalam base. Dan dalam turretnya. Ada turret di sana yang memberikan efek damage tambahan. Dan kayak kalau fatalingnya juga kayak belum ada follow up yang instant kill gitu gak sih Om? Kayak kurang burst gitu. Masih belum jadi juga Iya ya. masih belum damage yang kayak instant fataling misalkan di combo sama Feeder Ice Track itu kan bisa Betul. langsung combo wombo banget gitu. Iya. Sedangkan ini dari tadi aku lihat dari fatalingnya kena beberapa orang tapi belum ada follow up damage yang Kombonya wajib datang itu dari Karinanya. Karinanya. Betul, dari Sebentar Kairinya. Karina tadi fokusnya Iritel. Iya. Di belakang kalaupun terbanting, siapa follow up damage-nya? Hah. Mereka mau berapa lama di dalam outer turret tersebut? Nah. Agro turretnya kan juga ngasih damage terus kan? Ya. Masih damage terus-terusan. Ini terdengar lagi suara dukungan dari para Sonic untuk memberikan semangat kepada Onyx Esports. Sementara dari Bigetron pun gak kalah serunya. Di bagian atas Numeon Blast dikeluarkan akankah mengenai langsung ke arah beberapa lane. Tapi tidak, itu hanya dilakukan untuk bisa mengusir pemain Onyx agar lebih menjauh dari base turretnya. Oke, masih bisa mempertahankan 3 base turret yang dimiliki oleh Onyx Esports. Walaupun ini yang di arah atas sedikit lagi itu bisa dicolek juga hancur. Tapi lihat Kairi yang udah kecicil juga damage-nya. HP-nya juga udah gak begitu banyak lagi, dipaksa untuk mundur terlebih dahulu. Dan bahkan kita bisa bilang dari Bigetron Alpha turretnya gak ada yang kesentuh samsek sama sekali. Oke. Dari Max juga dengan linknya dia ya. Dimana win rate ini cukup bagus sebenarnya 60% win rate. Ya, dari Bigetron Alpha mereka bisa pakai strat yang berbeda. Mereka bisa melakukan split push. Mereka juga punya hero-hero seperti Marky yang sudah jadi itemnya. Dan ini yang bahaya sebenarnya. Ada Iritel, unggul level, unggul item. Dan dengan unggul item seperti ini, defense item lebih dibutuhkan oleh Onyx Esports. Jadi untuk tambahan burst damage kayak yang kalian bilang tadi, ini nggak ada follow up dari Fataling. Oke. Karena dari cewek sendiri dengan penggunaan one-one-nya belum terlihat ya sejauh ini bagaimana impact-nya di dalam tiap pertempuran gitu. Walaupun damage-nya ada tapi kan butuh waktu dulu Iya. untuk bisa membuka weakness point-nya, crossbow of tank-nya. Dan itu pun bisa dibalas karena lagi dengan momentum yang berbeda. Entah itu WON, entah itu Winter. Dan apalah arti dari crossbow of tank gitu. Apalagi kalau misalkan kita bilang juga dari Karina sebagai hero melee, dia nabrak kena charge dari Lolita juga dia cukup kewalahan gitu loh. Bisa terhambat tapi balik lagi dari itemization yang sudah terbentuk nih Om. Oke, dengan full damage item pastinya untuk Marky sendiri dengan satu yang sekiranya akan mengarah ke Wind of Nature. Dan ada defense item untuk si Esmeralda-nya. Jadi Esmeralda bakal menjadi penjaga bersama dengan Lolita. Dari misalnya sisi dari Onyx Esports, mereka harus bisa punya burst damage. Dan dari itemnya seperti ini, Karina ini sebenarnya nggak bisa nge-burst karena dia item defense. Bukan item attack seperti yang kita bayangkan bisa nge-burst. Dari one-one-nya juga ini butuh waktu untuk menumbangkan hero-hero dari Bigetron Alpha. Dan sisanya
hanya akan mengandalkan dari damage Drian yang dia belum punya item damage-nya sama sekali. Jadi Dan memang ya punya loh. intinya adalah Onyx Esports sekarang mereka lagi nge-defense sih. Mereka gak bisa untuk melakukan team fight karena secara damage mereka sedang kalah. Yap, kalah jauh banget Iya. loh. Perbedaan dari sisi networknya juga ini udah sangat-sangat melambangkan sekali. Ada beberapa item dia tersebut, tapi coba lihat. Sorizo-nya mulai lompat ke bagian depan ke altar dikeluarkan. Numeon Blast juga tadi sepertinya udah langsung mengenai ke arah beberapa player. Namun mereka semua dengan ke altar yang sudah keluar. Apakah mereka akan tetap ingin maju ke bagian depan? Karena belum ada Purify berani mempower up, tapi Moreno sudah mempower up masuk. Max yang berhasil langsung diamankan. Sementara untuk Marki yang di bagian belakang terus memberikan damage yang begitu optimal. Dimana Karina kali ini gak kuat lagi mendapatkan damage dikeluarkan Marki. Ditendang dengan satu well the dragon yang hanya saja boost seorang diri berusaha untuk kabur dari tersebut. Tapi berhasil. Dengan begitu banyaknya damage yang dihasilkan oleh pemain di Victor Napa. Gak bakal bisa berlama-lama Onyx di dalam pertempuran tersebut. 1 versus 3 dan positioning Marki sih. Wow. Marki dijagain sama dinding-dinding dari Land of Dawn. Iya, Kayak dia- benteng-bentengan Dia dari sini. nge-hit dari samping bukan dari belakang. Ya, dan untuk sementara waktu memang dari Onyx Esports mereka hanya mengandalkan durabilitas dari team fight ya. Jadi dengan item defense mereka, dengan adanya Cold Altar, mereka bisa pick off 1, ini mereka masih unggul. Tapi tadi mereka harus hilang 3 dan juga damage dari Beacon Alpha ini terlalu besar. Jadi wajib memang untuk Onyx Esports agak sedikit lebih sabar. Oke. Tadi Nominan Blast juga dibuka ya. Itulah tadi yang Untuk kita nahan. menjadi timbul pertanyaan. Ke altarnya udah dikeluarkan. Iya. Mereka nggak berhasil untuk pick up satu pun. Plus belum ada spell yang memang keluar. Iya. Ternyata mereka balik badan, mereka konsel, mereka gas lagi. Dimana di situ momentum dari spellnya bisa dikeluarkan semua dan inilah yang terjadi gitu. Yes, dan dari sisi players gold by OBS Gold juga ini Marky Max Soriso. 3 pemain dari Beacon Alpha sudah berada di top gold. Berarti itemnya kan udah unggul jelas. Yep. Dan kalau kita bicara soal gap levelnya ini udah jelas terlihat justru pada item ada gap level yang terjadi. Wow. Ini dominasi lagi-lagi dan kita udah lihat juga di mana Lord yang pertama yang kedua ya. Ya Lord yang kedua sekarang udah muncul juga di arah Oh, atas Konsil. tapi Konsil udah mulai terlihat dan Marky bakal coba untuk Buset. memfokuskan kepada Keyboy dan Keyboy juga nggak bisa lagi untuk bertahan terlalu lama. Base turretnya berhasil untuk dirontokin di tangan Max. Oke, Lordnya masuk tapi mereka masih stay berada di luar dari area pertahanan dimiliki oleh Onyx Esports. 19 yang gak akan siapapun. Ke altar dikeluarkan pula. Gak banyak lagi darah yang mereka miliki. Karena untuk kali ini dengan adanya satu tapi sobat di bagian atas. Dan juga Boots yang gak kuat lagi. Damage yang bahkan Atlas dengan setebal itu. Ke altar tadi dari dikeluarkan. Plus sekarang Faramis menjadi korban selanjutnya sebelum Beacon Alpha bisa mendapatkan kemenangan di game yang kedua. Dan Bigetron Alpha berhasil untuk mencuri poin dan membawa Onyx Esports ke game yang ketiga. Benar-benar kita bisa lihat dari dominasi Bigetron Alpha di early game-nya. Dan Max dengan Link. Dan begitu pun dengan Marky yang menang head to head di arah top lane. Ini menjadi awal